Halo teman-teman semua ya. Ya, kembali lagi di materi selanjutnya. Oke. Nah, jadi kita sekarang sudah nyiapin skrip ya, pengatur waktu ya. Dan sekarang kita saatnya menghubungkan ke UI-nya kita gitu, teman-teman. Jadi, mari kita masuk ya ke skrip quiznya kita dan nyiapin beberapa variabel baru, teman-teman. Yang pertama kita perlukan adalah gambar di UI-nya kita gitu, teman-teman ya. Jadi, mari kita buat bidang serialized field ya gitu, teman-teman ya. Dengan type image, dan kita akan memanggilnya ini timer image gitu teman-teman ya. Nah, oke, sip. Nah, jadi saya akan membutuhkan akses ya ke pengatur waktu itu sendiri gitu teman-teman. Jadi ini akan menjadi pengatur waktu tipe ya, type timer ya jatuhnya ya, dan kami akan menyebutnya itu timer gitu teman-teman ya. Oke ya, sekarang sebelum kita ngelanjutin dan ngelakuin hal lainnya gitu, jadi kita udah mendapatkan beberapa variabel di sini ya teman-teman ya, dan semuanya tampak related ya, terkait dengan berbagai bidang dari quiz kita gitu teman-teman ya. Jadi untuk membantu memecahkan masalah gitu ya, memecahkan segalanya gitu ya, dan membuat komponen jauh lebih mudah digunakan dan dibaca di inspektor gitu teman-teman ya. Saya akan nambahin beberapa atribut ekstra di sini ya, dan saya akan menyebutnya ini header ya, sehingga kita dapat menulis ya sebuah header gitu teman-teman ya. Nah, terus di parenthesis ya, di bagian pertama saya akan menyebutnya, saya akan coba ngajuin pertanyaan ya, karena ini akan membantu ya mengkategorikan teks pertanyaan kita gitu, dan skrip pertanyaan kita akan berbobot gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan melihat aksinya sebentar lagi gitu ya. Nah, namun untuk saat ini teman-teman, mari kita siapkan dulu ya teman-teman ya. Jadi setelah variabel terkait pertanyaan kita ya, saya akan nambahin header lain, dan yang ini um, akan menjadi jawabannya gitu teman-teman ya. Jadi ini akan ngebantu mengkelompokkan tombol ya teman-teman ya. Jadi lebih gampang jawaban kita dan indeks jawaban kita yang benar gitu teman-teman. Meskipun saat ini masih private gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita udah memiliki beberapa sprite ya teman-teman ya, yang terkait dengan tombolnya. Jadi mari kita tambahin header ya untuk tombolnya gitu teman-teman ya. Dan ya sekarang kita mempunyai variable timer kita gitu teman-teman. Mari kita sebut aja timer gitu teman-teman ya. Oke, kalau misalnya kita ngelanjutin dan menyimpannya ya untuk sekarang ya, untuk melihat bagaimana ya. Mari kita balik lagi ke Unity gitu teman-teman ya. Klik quiz canvas ya, dan scroll ke bawah teman-teman. Nah, sekarang teman-teman bisa ngelihat ya komponen kita ini telah ditambahkan di header di sini teman-teman, yang membantu kita ngemecahin ya semua variabel kita dan ngebuatnya itu lebih gampang untuk dikerjakan gitu teman-teman. Nah, sementara ya selagi kita di sini, mari kita drag ya timer image kita ke slot ya timer image variable. Oke. Nah, sip. Jadi oke, dan sekarang mari kita hubungkan ini ke script ya, ke script timernya kita ini gitu teman-teman. Oke, kembali lagi ke script quiznya ya. Nah, hal pertama yang akan kita lakukan adalah mencari referensi gitu teman-teman ke timer kita gitu teman-teman. Jadi di metode awal kita bisa menyebutkan bahwasannya timer itu sama dengan mencari objektif ya, type timer gitu teman-teman. Jadi selanjutnya kita akan melanjutkan dan mengembalikan metode pembaruan gitu ya, sehingga kita dapat membuat pembaruan gitu ya, void update gitu teman-teman. Oke. Dan dalam loop update ya gitu teman-teman ya, kita ingin terus-terusan tuh mengubah ya filamen dari image timer kita gitu ya. Dan ini akan menjadi tantangan gitu teman-teman. Jadi saya ingin teman-teman mengubah filamen ya untuk timer image-nya ya setiap frame gitu teman-teman. Nah sekarang saya kan nggak tahu saya belum pernah melakukan ini sebelumnya, jadi teman-teman juga harus sedikit ngadain investigation ya, sedikit penyelidikan gitu teman-teman, untuk bekerja sendiri gitu, untuk membantu teman-teman sendiri gitu. Sebagai hint ya, kita udah saya ini udah nyoba dikit-dikit ya
ngisi ya pecahan isian dalam script CSS-nya gitu yang dari pengatur waktu ini, dari timer ini gitu. Jadi teman-teman bisa ngelakuinnya gitu. Jadi oke, jadi kita perlu menerapkan ya value itu ke timer image kita gitu teman-teman. Terus kita isilah gitu. Nah jadi mudah-mudahan teman-teman bisa nyelesain tantangannya ini ya dengan baik ya gitu teman-teman ya, dan berhasil mengetahui di mana-mana bagian yang diperlukan gitu teman-teman. Oke, sip. Jadi kita dapat melakukan ini ya dengan mengatakan bahwasannya jumlah fill amount ya, fill amountnya dari drop gambar pengatur waktu itu sama dengan pecahan fill ya, fill fraction itu dari titik timer gitu teman-teman. Jadi selamat kalau teman-teman udah nyelesain tantangannya gitu. Tapi untuk ngujinya, mari kita kembali ke Unity ini teman-teman ya. Kita balik lagi nih ke proyek kita ya, dan kita akan melanjutkan dan akan tombol play ya sekarang gitu. Jadi kita akan menemukan bahwasannya pengatur waktu itu ya, timer ini kita mulai berdetak dengan baik gitu, dan kemudian ketika mencapai akhir keadaannya tuh terbalik gitu. Nah dalam hal ini ya, pada komponen timer ya, kita mempunyai waktu untuk menyelesaikan 5 soal gitu ya dalam satu waktu gitu teman-teman. Jadi mari kita kayak contoh ya, jawaban benarnya 10 gitu teman-teman. Jadi untuk waktu untuk menyelesaikan pertanyaan itu berjalan 2 kali lebih cepat gitu. Jadi semakin semakin beriringnya waktu akan semakin lebih cepat gitu teman-teman. Oke. Dan jadi mari kita keluar dari ini ya, dari play mode ya teman-teman ya, dan kita udah nyelesain script ya timer kita ini gitu. Mari kita kembali ke ini ya, ke pertanyaannya ya, dan nanti kita akan coba ngelanjutin lagi. Oke, selanjutnya ya, kita ingin memeriksa keadaan dari timernya tersebut gitu ya, untuk melihat apakah kita perlu mendapatkan pertanyaan baru atau tidak gitu. Jadi ya, jika teman-teman ingat ya, script timer kita ini kita memiliki boolean public ya, ini untuk di load gitu teman-teman. Jadi pertanyaan selanjutnya itu akan turun di update timer gitu teman-teman. Oke, jadi kita langsung ke bawah, kita nyetelnya ke true gitu teman-teman ya, ke benar di bagian bawah sini ketika waktunya tiba gitu teman-teman, untuk mendapatkan pertanyaan berikutnya. Nah, jadi kita nyetelnya ke true ya pada saat ini ya, dan kemudian di script quiz ini kita ingin nyetelnya ke false teman-teman ya. Jadi ini mungkin akan kelihatan ribet ya untuk if statement ya, pernyataan if-nya gitu teman-teman. Tapi jadi katakanlah jika pengatur waktunya itu dimulai ya, pertanyaan selanjutnya tuh kemudian pertanyaan selanjutnya nih, kemudian kita ingin lanjutin dan mendapatkan pertanyaan selanjutnya berikutnya gitu teman-teman. Terakhir di blok ini kita ingin let's say mengatakan timernya itu ngelot gitu teman-teman ya. Nah, pertanyaan berikutnya itu sama dengan false, dan itu hanya akan ngatur ulang boolean ya, boolean di script mengatur waktu gitu, di script timernya itu, untuk menghentikan kita melakukannya gitu teman-teman. Oke. Nah, pertanyaan baru ya di setiap frame setelah ini akan menjadi true. Oke. Nah, oke, sip. Terakhir ya, sebelum kita melanjutin dan menguji ya, tes ya, mari kita lihat jawaban yang dipilih gitu teman-teman. Dan setelah kita memilih sebuah jawaban ya, kita ingin mempersingkat waktunya dan memasukin ke kondisi berikutnya teman-teman. Jadi tepat di bawah kita dapat mengatakan pengatur waktu itu batalkan gitu ya, pengatur waktunya gitu teman-teman ya, timer gitu. Jadi mari kita kembali ya, kita simpan dulu scriptnya, kita kembali ke Unity gitu teman-teman. Dan untuk testing ya, saya akan mempersingkat waktu saya gitu. Jadi saya akan setel mungkin 15 detik gitu, dan 5 detik gitu teman-teman. Dan jika kita ngelanjutin ya teman-teman ya, hit play ya, kita akan dapat ya melihat bahwasan pengatur waktu kita nih, timer kita ini terus berjalan dengan baik gitu teman-teman. Dan jika kita memilih jawaban dari daftar ya, dari listnya ini, dan pengatur waktu itu akan secara otomatis tuh pindah ke keadaan berikutnya gitu, ke next state gitu teman-teman. Nah, setelah waktunya habis gitu, kita akan nge-reload pertanyaannya itu, dan timernya itu akan mulai lagi gitu teman-teman. Nah, sip. Jadi, namun jika kita menunggu hingga timer ini habis gitu, kita akan sadar bahwasannya ada juga sedikit bug ya, di mana
kalau kita ngejawab pertanyaannya saat gamenya dalam keadaan kayak gitu, maka itu akan secara otomatis akan melompat ke pertanyaan berikutnya, teman-teman. Ini skip bug ya. Nah, di dalam keadaan itu kita nggak boleh ngeklik tombol manapun, dan kita juga harus uh, melakukan yang akan diperlihatkan hasil yang benar gitu, teman-teman. Jadi ya mari kita keluar dulu dari gamenya dan kembali ke script ya, ke script quiznya gitu, teman-teman. Dan ngemikirin bagaimana cara kita akan ngelakuinnya. Nah, jadi di bawah header pertanyaan jawaban ini gitu, mari kita tambahin uh, new ball ya, dan kita akan memanggilnya ya yang ini sudah menjawab lebih awal gitu, teman-teman. Nah, ini kemudian memungkinkan kita memeriksa apakah kita telah ngebiarkan pengaturan waktunya ya, timernya ini habis dan harus menampilkan jawaban gitu, teman-teman. Atau apakah kita ngeklik tombol untuk menampilkan jawabannya gitu, teman-teman. Dan hal lain yang perlu kita lakukan adalah ngubah sesuatu di script ya, script timer kita ya gitu ya. Jadi mari kita beralih ya dari script itu gitu, melompat ke script itu. Dan hal yang ingin saya ubah gitu adalah tingkat akses ya terhadap pertanyaan gitu. Ya, jadi ini terjawab karena kita akan pergi ya, akan mengetahui apakah kita ngejawab pertanyaannya itu atau ngeninjau jawabannya dalam quiz scriptnya ini gitu. Nah, sekarang mari kita coba masuk lanjutin dan nulis metode untuk ngambil keputusan ini gitu. Tapi saya akan ngambil resiko dan langsung ngelakuinnya itu di public gitu, teman-teman. Oke, jadi setelah kita ngerubah ya perubahan kecil itu selesai gitu, mari kita kembali ke script quiz kita gitu, teman-teman ya. Dan kita adain tambahan lagi ya, update loop ya, teman-teman ya. Dan karena kita sudah kita sekarang mau ngecek ya apakah kita telah menjawab pertanyaannya ya atau belum gitu ya. Nah, kita bisa ngelakuinnya tuh di blok else if gitu, teman-teman ya. Jadi ini agak sedikit beda dari yang biasa, dari yang reguler yang kita telah lakukan selama ini gitu ya. Dan ini hanya memungkinkan kita melakukan pemeriksaan sekunder gitu jika pertanyaannya itu pertama gagal gitu. Jadi di sini kita ingin memeriksa dua hal ya, teman-teman ya. Pertama-tama kita ingin memeriksa apakah kita belum menjawab pertanyaannya lebih awal gitu, sehingga belum menjawab lebih awal gitu, teman-teman. Dan kita juga kemudian ingin lanjutin dan ngajuin pertanyaan kedua di sini, dan kita dapat dengan mudah ngajuin dua pertanyaan gitu, teman-teman ya. Nah, dan dalam keadaan if gitu dengan menggunakan kondisional dan yang hanya berupa dua simbol dan bersebelahan gitu, teman-teman ya. Jadi pertanyaan kedua yang ingin kita tanyakan adalah bukan timer gitu yang menjawab pertanyaan, oke? Atau dengan kata lain kita tidak berada dalam jawaban gitu, dalam pertanyaan gitu, teman-teman. Nah, jadi sekarang jika kedua kondisi ini terpenuhi gitu, kita akan lanjutin dan menampilkan jawabannya, teman-teman ya. Dan kita sekarang sedang nyoba melakukan beberapa jawaban yang ditampilkan ya, dalam metode jawaban yang kita pilih. Tapi karena ini dipanggil dengan menekan tombol dan ada beberapa hal yang terjadi ya, kayak canceling timer gitu, teman-teman. Kita ingin ya mengekstrak ya pertanyaan actual ya yang akan kita gunakan kembali gitu, teman-teman. Oke. Nah, secara independen hanya dengan klik tombol gitu, teman-teman. Jadi mari kita lakukan sedikit pemfaktoran ulang ya. Nah, saya kita ambil semua kode yang disorot di sini ya, yang buat baru metode. Oke. Nah, oke, jadi ini nggak perlu mengembalikan apapun ya, sehingga kita dapat menyebutnya batal dan kita nampilin jawaban gitu, teman-teman ya. Sama seperti jawaban yang dipilih gitu. Ini harus ngambil indeks sehingga kita dapat nge-highlight gitu, teman-teman ya. Jadi masalah yang kita hadapi ya saat ini adalah mobil kita itu melaju dengan kecepatan tetap gitu, dan jumlah putaran itu tetap gitu ya, jumlah rotation itu tetap juga gitu. Nah, bagaimana caranya jika kita ingin menekan pedal gas dan melaju lebih cepat gitu, atau lebih lambat, atau belok kiri atau belok kanan gitu, teman-teman. Kita nggak bisa melakukannya ya untuk saat ini gitu ya, kita belum bisa gitu. Itu karena kita telah memasukkan angka-angka ini tuh kepada metode kita itu gitu, teman-teman ya. Jadi daripada ngelakuin itu, kita akan menggunakan variabel. Dan ya teman-teman bisa menganggap variabel itu seperti kotak gitu, teman-teman ya. Mereka itu ngebantu kita menyimpan, memanipulasi dan merujuk pada informasi, teman-teman. Ya.
Jadi misalnya di sini saya punya kotak ini ya, namanya hit point dan nyimpan nilai 20 di dalamnya gitu ya. Ya. Jadi saat ini setiap variabel itu harus memiliki nama, teman-teman. Ya. Nama di sini adalah hit point ya. Nah, setiap variabel ya, teman-teman. Setiap variabel itu berisi data, menyimpan data gitu. Dan saat ini datanya ini jumlahnya tuh 20. Bisa jadi 0, bisa jadi 1.000.000 dan ya tiap variabelnya tuh khusus ya, tiap jenis gitu, teman-teman. Nah, ini sangat penting ya, teman-teman ya. Tipenya itu di sini adalah bilangan bulat ya, dan bilangan bulat itu disebut sebagai integers. Oke. Nah, ini yang pernah kita bahas juga ya. Jadi kita akan nulis ini dan atau kita akan ngedeklarasikannya ya di script ya sebagai int, int. Nah, ini adalah tipe int ya, seperti kayak pada integer gitu, dan kemudian nama pada hit point kita menggunakan huruf kecil gitu terlebih dulu gitu ya. Kayak semuanya itu kayak huruf kecil gitu, H, dan kemudian huruf besar untuk kata lain setelahnya gitu, teman-teman. Jadi hit point yang ditulis seperti ini sama dengan 20 dan kita taruh semikolon ya di akhirnya itu ya, untuk katakanlah kita udah selesai gitu dengan pernyataan khusus ini gitu, teman-teman ya. Jadi begitulah kita mendeklarasikan suatu variabel, teman-teman. Oke. Jadi mendeklarasikannya itu sebagai variabel disebut hit point gitu ya, bertipe int ya. Dan juga kita memberikan nilai ke variabel tersebut gitu. Oke. Nah, atau kita mendefinisikan variabel tersebut gitu ya. Nah, hit point-nya ini untuk saat ini ya sama dengan 20, teman-teman. Dalam hal tipe, ada beberapa tipe umum yang akan kita gunakan int untuk bilangan bulat dan float untuk bilangan pecahan gitu, sampai dengan ya kayak misalkan 6, 7, desimal segala macam gitu. Seperti juga yang pernah kita bahas gitu ya. Ya, untuk float itu artinya dia bilangan pecahan ya, teman-teman ya, bilangan angka gitu yang mempunyai desimal atau tidak gitu ya, teman-teman. Nah, jadi sejujurnya kita nggak bisa menggunakan double ya, karena bagi saya 6 tempat desimal itu biasanya cukup ya untuk mencapai precision ya yang saya butuhkan gitu, teman-teman. Tapi ya teman-teman, tapi jika teman-teman membutuhkan hasil yang lebih banyak presisi, maka teman-teman mungkin menggunakan double double bool gitu ya untuk variabel benar atau salah gitu ya. Oke. Jadi misalkan teman-teman bilang tulis ini true gitu ya, lakukanlah gitu. Tapi kalau jika itu salah, jangan lakukan apapun gitu ya. Nah, ini bisa disebut boolean ya, teman-teman ya, yang pernah kita bahas juga gitu. Nah, bola ini sangat berguna, dan string itu adalah saat kita ingin memiliki rangkaian karakter yang kita cetak dengan tepat gitu ya, teman-teman. Seperti yang telah kita ketikin ya di sini ya. Dan string itu memerlukan tanda kutip untuk mengatakan ini adalah yang perlu kita buat gitu, teman-teman. Jadi mari kita lihat contoh-contoh itu secara spesifik ya, teman-teman ya. Jika kita ingin ngebuat pelampung ya, ingin ngebuat float gitu ya, float speed ya, bernama kecepatan. Jadi yang perlu kita ketikkan itu kecepatan float ya, sama dengan berapa, lalu berapapun ya nilai yang kita inginkan gitu. Dalam hal ini 3,8. Oke. Dan kita telah ngebicarain sebelumnya, teman-teman ya, jika teman-teman menggunakan float dan teman-teman mempunyai tempat desimal di sini ya, maka harus diberikan tanda F di akhir sebagian besarnya. Oke. Agar kesatuan mengetahui oh itu float bukan double gitu, teman-teman ya. Nah, ini penting juga ya, teman-teman ya, untuk di remind ya, keep in mind ya, teman-teman ya. Nah, kita letakkan huruf F ya di ujung sana ya, teman-teman ya. Dan kemudian kita dengan bool ini boolean ini kita mempunyai nama yang hidup gitu ya, sama dengan benar gitu, teman-teman. Jadi kita bisa mendefinisikannya sebagai benar atau salah gitu, teman-teman. Dan kemudian misalnya ada sebuah string ya. Kita sekali lagi mulai dengan tipe string yang kita ingin berikan nama di sini gitu. Nah, saya akan memberikan nama saya, misalkan saya contohnya Rick gitu, teman-teman. Dan sekali lagi menggunakan analogi box kita ya, analogi kotak kita ini ya. Kotak ini
Kotak ini diberikan nama dan informasi di dalamnya itu adalah rig gitu teman-teman. Di mana itu hanya 4 huruf gitu teman-teman. Satu dari yang lain gitu ya di particular ini ya. Sequence gitu teman-teman. Jadi mari kita buat sendiri sebuah variabel ya, dan kita harus menaruh ini di tempat yang spesifik ya, tempat tertentu ya. Jadi kita ingin memasukkannya ke dalam kelas gitu. Ini semua ada hal-hal yang kita buat di sini dalam kelas gitu teman-teman. Tapi kita meletakkan di atas metode awal kami gitu teman-teman. Jadi kita ngedeklarasikan beberapa variabel tepat di atas gitu. Dan saya akan ngedeklar variabel yang akan menjadi sebuah bertipe float gitu teman-teman ya. Ini akan menjadi float. Kenapa? Karena saya membutuhkan tempat desimal, dan saya akan menyebutnya ini steer speed teman-teman ya. Saya menyebutnya ini steering speed atau turn speed ya, kayak ya yang gitulah untuk ngebuat karakternya belok gitu segala macam. Tapi steer speed itu mungkin lebih ini masuk akal, lebih make sense gitu. Oke. Nah, steer itu adalah apa yang dilakukan pada steering wheel ya, dan speed itu ya obviously ya, dan yang paling jelas ya itu adalah kecepatan teman-teman ya. Kecepatan kita belok gitu, atau bagaimana cepat kita membelokkan setirnya ya. Dan saya akan memberikan value-nya ya. Jadi value-nya ini oke, kita taruh di sini mungkin untuk sementara kita taruh 0,1 F ya. Lalu semikolon ya, titik koma. Oke. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Nah, kita kan mempunyai ini ya, punya steer speed variable ini ya, teman-teman ya. Nah, jadi kita akan memasukkannya ke sini ya di dalam metode rotate ya. Alih-alih menggunakan nilai sebenarnya dan ngetikkan kecepatan kemudian steer speed tersebut gitu. Dan untuk menegaskan kembali ya, alasan kita melakukan ini dan tidak meninggalkan nomor itu di situ gitu, karena kita ingin mengganti ya kecepatan steer speed ini berdasarkan hal yang akan terjadi di dalam game kita gitu teman-teman ya. Jadi sometimes ya, jadi kadangkala ini menjadi 0,1 ya, sometimes ya kadangkala juga akan menjadi 0, akan menjadi 0 gitu. Dan kadang-kadang juga akan menjadi 1 gitu ya. Misalnya kita ingin mengubah ini yang akan kita lakukan pada materi mendatang ya. Tapi kita hanya mempunyai nomor yang sudah dikodekan di sana gitu. Kita tidak bisa langsung mengubahnya, bukan? Oke, jadi gini. Jadi kita telah menambahkan kecepatan ini ya, steer speed ya teman-teman ya. Dan ini saya ada challenge yang untuk teman-teman, jadi pastikan teman-teman ikutin ya. Untuk ngebuat variabel bernama move ya, move speed, dan menaruhnya itu di variabel di transform ya, itu sama aja kayak metode yang kita gunakan pada rotate ya, rotate method gitu teman-teman. Caranya tuh serupa gitu ya teman-teman. Oke, dan oke, sip. Jadi kita akan ngebuat ya nih variabel baru ya yang akan menjadi tipe float, dan pastinya akan kita sebut ini move gitu teman-teman ya, move speed gitu. Dan ini akan sama dengan apapun yang kita gunakan ya pada saat ini gitu ya, 0,01 F. Dan di sini adalah dimana kita akan menginisialisasikannya gitu. Ini bisa berubah ya. Ini hanya sekedar menyatakan titik awalnya gitu ya, starting point gitu teman-teman. Dan daripada kita memasukkan angka-angka kita di sini teman-teman, kita akan nambahin kecepatan bergerak gitu sebagai variabel kita teman-teman ya, move speednya itu gitu. Jadi simpan itu ya, kita lompat kembali ke Unity ini. Sebentar kita akan coba ya mencoba agar semuanya itu work ya sebagai titik awal gitu. Lalu pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga terakhir kita sudah mengetahui mengenai modulus teman-teman ya. Nah, jadi totalnya itu ada berapa? Ada 5 teman-teman ya. Sip. Nah, untuk yang materi ini sekarang kita akan masuk ke segmen selanjutnya, di mana kita akan mempelajari mengenai operator penugasan dan kombinasi aritmatika.
Dengan kata lain, kita akan mencoba mengetahui bagaimana si script jika kita ingin menambahkan misalkan tambah 2 kali atau tambah lalu kurang. Jadi lebih tepatnya itu aritmetika lanjutan ya. Ini akan menjadi part 2 dari aritmetika sebelumnya. Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai operator penugasan ya dan kombinasi aritmetika. Jadi selain operator aritmetika dasar, kita juga memiliki operator penugasan yang bisa digunakan bersama dengan operator aritmetika. Misalnya operator penugasan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus gitu contohnya. Nah, gimana ini maksudnya? Jadi kayak misalkan INTA sama dengan 10. Oke, titik koma. A tambah sama dengan 5 titik koma. Jadi itu sama dengan A sama dengan A tambah 5, di mana outputnya itu adalah 15. Oke. Lalu kalau misalkan pengurangan, A min sama dengan 3 titik koma. Itu sama dengan A sama dengan A min 3, di mana outputnya itu adalah 12. Oke, lanjut. A bintang sama dengan 2 titik koma. Itu sama dengan A sama dengan A kali 2, di mana outputnya adalah 24. Lalu A garis miring sama dengan 4 titik koma, yaitu sama dengan A sama dengan A dibagi 4, di mana outputnya adalah 6. Oke. Nah, lalu untuk yang modulus, A persen sama dengan 5 titik koma, yaitu sama dengan A sama dengan A persen 5. Oke. Di mana outputnya adalah 1, teman-teman. Jadi operator-operator ini memungkinkan kita untuk menulis kode yang lebih ringkas dan mudah dibaca, teman-teman. Oke. Lalu selanjutnya itu adalah operator increment dan decrement. Oke. Jadi selain operator-operator di atas, kita juga memiliki operator increment. Misalkan sama dengan 2 gitu ya, sama dengan plus plus, dan decrement yaitu minus minus. Operator ini digunakan untuk menambah atau mengurangi nilai variabel sebesar 1. Contoh, misalkan INTA sama dengan 10 titik koma. Nah, kalau kita tulis di bawahnya A plus plus titik koma, outputnya adalah 11. Mengapa demikian? Karena 10 itu ditambah 1. A plus plus tuh menambah 1 gitu ya, teman-teman ya. Nah, oke, jadi operator plus plus itu menambahkan nilai A sebesar 1, sementara operator minus minus mengurangi nilai A sebesar 1. Gitu, teman-teman. Nah, kita juga bisa menggunakan operator ini dalam bentuk prefix dan postfix gitu ya, teman-teman ya. Oke. Jadi misalkan contoh ya, INTA strip 10 titik koma. Oke. Di bawahnya kita tulis INTB strip plus plus A titik koma. Nah, outputnya itu akan menjadi 11, teman-teman ya. A itu outputnya 11, B outputnya 11. Lalu kita tambahin lagi di bawah misalkan INTC min A minus minus titik koma, maka output dari A adalah 10 dan output dari C adalah 11. Gitu, teman-teman ya. Lalu ada urutan eksekusi operator. Jadi terakhir ini penting untuk memahami urutan eksekusi operator atau yang dikenal dengan istilah operator precedence. Urutan ini menentukan bagaimana operator-operator dievaluasi dalam sebuah ekspresi gitu ya. Jadi misalkan perkalian nih, pembagian dan modulus itu dievaluasi terlebih dulu, maka dan penjumlahan dan pengurangan itu dievaluasi setelahnya. Contoh nih, INT spasi result sama dengan 10 tambah 2